ganteng-gantengnya Selorejo. Kali ini kita akan membahas tentang ganteng-gantengnya Selorejo. Kita datangkan langsung saja Mas Firman di shoot. Ya. Kita impor memang ya toh. Wis kenal aku rong. Ini kabare, Mas. Alhamdulillah. Baik. Siap. Nama aslinya? Nama aslinya Amirul Abidin. Weh. Itu nama terkenal saya. Kalau nama tercemar saya Tai Lincing. Beda loh ya, terkenal karo tercemar itu beda. Tapi iso mendatangkan cuan sing Tai Lincing iki. Ya lumayan. Asli Selorejo. Saya aslinya Sidoarjo. Siap. Tapi sebelum membahas tentang YouTube gitu, sebelum membahas tentang konten kreator ini harus membahas tentang sosok aslinya ini gitu. Ini semedi nih gitu. Saya sebenarnya itu makhluk astral yang dulu itu tidak pernah keluar dari pertapaan. Aku jenis meh dirambati karo apa sembuan. Saya tenan asli tenan gak aku didelok ngomong akeh kok. Didelok calon bupati kok. Aku wis kulino didelok. Asline ngendi? Kelahirane ngendi? Saya kelahiran Blitar. Saya itu aslinya dari Kesamben. Terus menikah dengan Selorejo. Dengan istri saya di Selorejo. Terus saya bekerja sebagai kuli panggul. Mangguli kamera. Tak kira mangguli bojone wong liya. Terus. Ya krana isone ini udah bahasa Indonesia ya. Iya, kursusan sekretariat enggak apa-apa. Jadi ini karena saya itu dulunya ora bergelut, jadi berteman di bidang kameramen, video kreator zaman dulu, jadi apa jenenge tukang dokumentasi pernikahan. Terus akhir-akhirnya karena di sini sudah ada wadah yang namanya media sosial, saya mengaplikasikannya kan di situ. Ternyata ya lumayan lah, jadi duit raketang pertama receh, ya suwi-suwi ya jadi ora receh. Oh. Awalnya receh jadi koceh ya. Tapi tak durung mbahas kuwi sik to. Kayake Mas Irul gitu. Panggilan sayangnya Irul ya. Ya panggilan sembarang lah aku diceluk ketrek ya. Alas brongkos. Pokoknya sing elek-elek iki aku ae. Man, ora nyupak banyu to sampe keselak-selak lho. Tak ngombe sik ya lur. Tapi keren. Iki jan iki gimmick. Oh, Radar Blitari membuat gimmick menjadi nyata. Contohnya aku calon bupati di gimmick-gimmick. Aku ya dadi bupati ya. Kapan nih? Ya ketoke ya 2012 ngono lah. Ya sembarang lah sak sire sing dadekne. Pokoke wis dadi bupati, kita Blitar Malang tak kayak flyover. Iki arep membahas sosok lho iki. Iso sampai kok Blitar Malang bareng. Nah iki Yanti. Pelayan seksi iki. Mimik dulu. Wis di anu dongane apa ora Bang? Arep dukun mimik. Sik ya lur, ngombe sik ora enek kopi ya, banyu-banyu kocan. Kopi ning mburi ya ta. Mbah sadurunge dadi konten kreator Mas Irul. Nggih. Artinya katanya menurut isu ya toh, Anda kok pernah menjadi saya kira barista. Itu bukan barista, apa ya? Aku itu tukang ngecom kopi, terus tukang apa ya? Tukang ngeterne kopi. Ya kebetulan iki melu warung ning kene wong, terus mari ngono ya bangkrut. Sing bangkrut iki aku barang. Katut ya. Tahun pira kuwi? 2013. Oh. Yeah. 10 tahun lalu. Jadi ini sampai sing tak nggih mbayari karyawan, iki terakhir HP ku tak kekne. Iki lho tinggi bayar wis anu tetes darah terakhir. Tapi dari itu kenalan wong akeh. Gumulane menungso mergane. Ya enek sing menungso yang demit barang.
Tes 2013. 2013. Bangkrutnya tahun Ya 2014 atau 2013 itu. setahun renek. Ya setahunan. Saya hampir 2 tahun. Oke. Dari situ berharap sukses di dunia perkopian, gitu. Enggak berharap sih. Enggak berharap. Enggak berharap. Anu kebentel, apa Yo. terjebak? Ya ora terjebak, emang itu sudah jalannya. Saya harus mulai berwirausaha sendiri, ya nyoba kekuatan awak iki bagaimana kita nyoba di kuliner, ternyata nggak sukses, ternyata kita mulai ikut orang lagi. Saya ikut orang, terus sampai 2015 saya kembali ke pekerjaan saya yang dulu, dan 2018 saya menikah, terus akhirnya inten di rumah. Oke. 2018 rabi, wis mari ngono ning omah. Di rumah. Ya sempat masih kerja di Blitar sekitar 1 tahun. Istri saya hamil 6 bulan, saya resign. Istri saya resign dulu, terus setelah itu saya ikut resign di rumah. Anak saya lahir 5 bulan, istri saya meninggal. Terus setelah itu saya nggak punya pekerjaan lagi, nggak bisa kerjakan. Aku cuma ngomong anak neng omah karena saya ikut mertua, saya ngomong bocah bayi kuwi mau, aku nggak punya pekerjaan. Terus karena the power of kepepet, terus aku mulai coba-coba jadi konten kreator, jajal ngupload apa jenis yo cuma main-main iseng-iseng aja, ternyata peminatnya banyak. Terus saya nyoba di platform lain, tak upload, ternyata peminatnya juga banyak. Meledos. Ya, ternyata itu seperti itu. Terus akhirnya kok moro-moro jadi duit. Oke. Setelah jadi duit, itulah saya nikmati. Oh sik to, aja sampai jadi duit sik to. Adurung kan yo sorone barang ya. Aja dipikir soro, nyambut gawe kok kira soro. Ora, wong aku mek gur ngopang, ngopi, muncang, mancing ngono tok saiki. Ini mau beli bestet ya oleh guyu lho ya. Oleh. Wah, saya koyo timbangane podcast sakral koyo podcast perdukunan. Mas Irul atau Mas Tai Linjing ya. Tahun berapa berarti meninggal istri? 2020, mulai awalnya Covid itu. Oke. Karena Covid? Ya. Ya enggak kena Covid, cuma di awal-awal Covid. Oke. Artinya sebelum jadi konten kreator terus menghasilkan uang ini kayak ada upaya-upaya piye apa aku jadi apa ngono. Sebenarnya cuma upaya menjadi manusia aja. Oke. Tapi untuk mendatangkan cuan iya enak ya waktu ini kan ngopain ya ada. Saya bekerja sebagai desainer, terus saya juga punya karya-karya desain yang saya upload di Microstock. Banyak Microstock yang saya upload itu kan cuma jadi sebenarnya jadi batu loncatan, cuma ya menghasilkan dolar juga cukup banyak, jadinya ya tak nikmati ae. Lumayan gue ning Microstock nih. Lumayan. Oke. Karena satu footage itu video pendek mungkin cuma beberapa detik itu bisa laku sampai 50 sampai $100. Video-video kayak iya, video mungkin video cuma bunga, terus video udan kemriting gitu toh. Cuma footage untuk template orang gitu. Bisa lo Rejo Pride ya. Iya. Ini kok iso maksudnya Sidoarjo iki kan ya ada toko kota to, Mas. Iya. Kok wis toko kono Microstock iki? Ya karena mungkin otak saya itu di luar kemampuan manusia. Dadi ini rada didhisikne karo sing kuwasa. Karo sing kuwasa rada didhisikne. Dadi wong-wong sik mikire kalau Anda itu generasi Friendster ya toh. Saya itu sudah Twitter gitu loh. Generasi Friendster go nutut ngene. Uteknya wis didhisikne. Iya. Oke. Tapi usianya ndak didhisikne toh. Ya enggak, tapi lek mati bisa nanti. Oh, nanti ya. Karena nyawa kita kan templean.
Kayak stiker. Iya, nyawa templean kok dibanggakan. Dianggap spotlight. Engko orang-orang kelentrek wis bar. Dolanan Microsoft berapa bulan? Untuk tidak menghasilkan mungkin hampir sekitar 2 tahun. Hampir 2 tahun. Heeh. Wih sempat koyo wis aku tak ning kene ngono. Ya enggak, itu tidak menghasilkan sama sekali. Wih 2 tahun tidak menghasilkan Enggak, apa-apa. tidak menghasilkan. Setelah itu baru ada mulai grimik-grimik yang akhirnya menjadi grimik-grimik ngono. Cek, sorry. Berarti kuwi posisi wis ditinggal bojo tersayang ngono. Belum, saya belum. di Microstock itu sudah resign tapi saya masih punya istri. Oke. Terus Terus kemarin- setelah saya ditinggal istri saya, aku mulai rodok ndas itu mulai mumet. Oke. Gliyeng-gliyeng bendino kok rodok gliyeng ngono kuwi. Kang Buntu. Kang Buntu. Ya enggak, iki bolong Kang. Tapi ini ya wis mulai mumet ae ngono. Biasane turu nek sing baturi kok malah ora. Terus mari ngono bendino umbah-umbah, lek umbah-umbah jane wis bendino. Biasa pisan. Terus mari bendino mek ger ngomongi anak, ngomongi bocah, terus enggak duwe penghasilan. Akhirnya ya makan ya cuma ikut orang tua, ikut mertua malahan. Ikut mertua. Ikut mertua. Ikut sampai sekarang saya ikut mertua saya dan itu sudah mulai ada penghasilan mungkin dari beberapa platform yang saya ikuti untuk jadi konten kreator itu. Dan alhamdulillah lah untuk hari ini tuh ya wis nggak ada duit jane. Oke. Mangga ndak duwe duit. Mangga. Dadi mantu ra duwe duit ya. Yo. Oke. Oke lah. Oke. Nggak duit kan nggak Tapi masalah. karena rasa tresnone maratuwa. Atau kebentel. Mantu kan gitu. Mantu ganteng dhewe yo ganteng-gantengnya Selorjo. Oke, terus iki ngancik ya wis ki posisi wis barat cara wong nunjep ngono wis ora ketok di sawang kon dhuwur. Ya ora. Ya lek pamane wong ki kelelep kira-kira sak gulu lek aku sak irung. Dadi lek ubah titik mesti gelagepan ngono tok pisan. Oke. Tahun pira terus akhirnya wis aku tak gawe konten pertamane apa to kuwi koyo Konten pertama saya itu sitcom ngono modele. ya pokoknya nggak tak hapus dan bisa dilihat di channel saya Tai Lincing itu sengaja nggak tak hapus bandnya po biar saya itu ketika nanti saya Sukses. punya ya nggak harus sukses itu bonus ngopi itu harus tadi lah aku ini ya kurang tepat nih Aku wadah ora tepat. Piye to? Pak redaktur ya aku wadah ora tepat. Nekane masih lara jange jane. Entek-entek irakan. Iki mari ngene ngedolne koran ning mburi. ya didol kilan ora apa-apa. Aku kadang ya bakal rosokan ini kan sing megur ninggal gombal biang payu rosokan wong barang payu Rasan wong. Ndak golek rasan wong. enggak golek aku wis dadi rosokan. Ayo balik nek kono Mang. Apa jenenge konten pertama? Konten pertama sengaja tidak saya hapus itu Yes. karena band nanti ketika saya sudah punya konten-konten baru biar saya tetap ingat kalau konten saya pertama itu sangat gilani dan sangat sangat bodoh terus pengalaman belum ada itu emang tidak saya hapus dan itu ketika saya melihat itu biar malu loh. Ben izin Izin karo awake dhewe. izin karo awake dhewe. Aku ndelok awakku dhewe izin. Akhirnya sampai sekarang itu aku kan ndelok YouTube itu jarang. Oke. Untuk ndelok konten saya itu jarang. Malah wong liya sing delok. Oh, kok aku mek gumunku ngene. Orang lain tuh kok nggak gila ngono lho, nyawang aku. Padahal aku dhewe nyawang gambarku gila. Mergane nyawang wonge dhewe ndak gila. Mau unek-unek aku nyawang. Aku jarang ngoco itu kok mah tak petil. Ben aku ra gambarku. Nek kocak akeh pokoke nek spion wong nganggur aku ro gambarku tak tuthuk ngono. Aku wis rada isin karo gambarku dhewe. Oke. Pertama tahun 2000 pira ya? 2021 paling. 2021. 2021 saya membuat channel
bulan Januari, saya iseni konten itu Februari tanggal 3, Februari tanggal 28 saya sudah monetisasi. Wis, pirang konten wi, Mas? 10 paling. 10 ya. 10 konten. Durasi? Ya mungkin di atas 5 menit. Sama 5 menit wis bar piye to? Ndak suwi-suwi to ngono. Enggak, uang golek selak belenger malah gak sido ndelok ngono lho. Mergane sangat Ketahanan ae. Berarti ini dari wajah pertama itu sangat menggoda, tapi suwi gisi munak-munak. Ya kabeh lah konten kreator itu semua kalau durasinya sangat panjang itu hampir semua itu pasti kita ada titik jenuh. Jadi sebelum orang jenuh itu kalau bisa kita sudah selesai. Tapi engko aja dibanding dhisik lho ya podcast iki lho. Aja Ya ora dibanding. apa-apa. Kuwi sak suwire sing ngrekod. Oh iya. Oke, terus dari 10 konten ya toh, monetisasi 4.000 jam tangan, 4.000 jam tayang, terus habis itu 1.000 subscriber. Ya, sudah. Dapat cuan. Ya itu sudah mulai ada dolarnya sudah mulai ada, cuma pembayaran itu bulan depannya. Karena keluar PIN-nya itu kan sekitar 20 hari. Jadi saya mengajukan PIN itu dikirim dari Malaysia datang di kantor pos itu sekitar 20 hari. Iya loh, Pak. Itu hampir 5 hari atau 1 minggu sekali saya datang ke kantor pos nyari itu. Tanya sudah datang apa belum. Saking aku pengen ku duit. Rasasi lah ya. Rasasi. Minggu pisan tak indah. Tapi ndak sampai salah alamat ya Pak Pos kuwi. Enggak. Oh dijugo dhewe soalnya. Cuma kalau kantor pos itu kan memang seperti itu. Oh, iya, jadi ini nggak ada yang diantar ke rumah. Kita karena yo mungkin itu karena BUMN ya. Mereka pekerjaannya sudah dibayar dan ini nggak gelem ngeterne. Yo kuwi paling loh yo. Paling. Hati-hati engko direkrut dari kantor pos gitu. Nah, itu kan apa jenenge? Sebuah koreksi yang mungkin dari sana itu harus apa jenenge? Itu bukan mengakomodasi. Akomodasi. Oke. Langsung monetes berapa duit, Mas? Pertama itu paling sekitar 2,5 juta. Wih, lumayan nih. Ya lumayan nggih bayar utang ya urung lunas. Karena saya sebelumnya hidup saya kan utang-utang tangga. Oh. Jadi nek nyilih 100 pinjam dulu 100 gitu. Nyilih 100 tak ratani to iku enak sak kampung. Berarti kan wis akeh. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Oh. Nah, akhirnya 2021 Februari, Maret, tambah gede nih monetisasi untuk 2 bulan itu pertama gede. Jadi ini 2,5 juta, kedua dapat mungkin sekitar 3 juta lebih. Oke. Sampai enggak apa-apa atau disebut. Oleh. Karena motivasi. Sampai dan akhirnya setelah setelah mungkin sekitar dapat segitu, akhirnya ambles. Dan akhirnya sampai hari ini itu penghasilan saya 200.000 per bulan nih. Per bulan. Karena untuk saya jarang buat konten, saya cuma upload video shot aja. Terus saya punya pekerjaan di luar yang lain itu kan. Jenenge wis jeneng tai lincinge. Tapi nama saya kan di platform-platform lain kan banyak. Oke. Karena di platform YouTube saya tidak begitu viral, kan saya cari platform lain untuk lebih untuk keamanan untuk keamanan keuangan lah. Siap. Makanya kalau mekur cuma satu itu itu gak cukup. Ketika saya mulai meleret kayak konten, ada yang saya itu sampai 1 bulan itu nggak buat konten. Nggak buat konten di YouTube, Mas? Nggak buat konten di YouTube. Tapi karena itu bulan puasa. Terus saya itu punya pekerjaan baru.
Kalau siang tidur. Jadi ini selama sebulan aku nggak kayak konten blas. Akhirnya rekomendasi turun, saya buat konten pun tidak pernah viral. Oke. Terus Ini YouTube akhirnya wis koyo sih toh, aku pengen bahas sing masalah apa itu max win-nya itu loh. Mas Irul. Max win sing paling tinggi di YouTube loh, piro kuwi? ya paling sekitar 3,5 juta. Oke. Cuma itu, Bro. Berapa bulan setelahnya itu? Setelah itu saya mungkin gajian 5 kali loh. 3 jutaan itu. Saya menerima gaji itu masih 5 kali. Nah ya, sing 3 jutaan ini 5 kali 5 bulan. 3 juta itu mungkin 1 kali, besoknya sudah turun lagi, besoknya sudah 2 bulan baru gajian, besoknya lagi sudah 4 bulan baru gajian. Karena bisa di WD atau bisa masuk rekening itu kan ketika sudah 1.300 dari 1.300.000 atau sekitar $100. Ya. Oke, $100. Artinya YouTube ya tidak menghasilkan. Tapi jenenge sampean enggak itu ke YouTube. Oke. Naik saya dulu dari YouTube. Oke. Terus mari posonan duwe pekerjaan anyar, YouTube wis anu kira-kira pindah platform. Nah, ya, saya kapan kuwi, Mas? Saya pindah platform itu sebenarnya juga coba-coba. Aku nengin TikTok, aku coba-coba. Cuma dengan karena saya sudah punya jeneng, satu sudah punya nama, terus saya itu disarankan teman saya untuk iklan. Jadi saya buat konten yang dari YouTube saya potong tak lebok nih nengin TikTok. Yeah. Itu tak iklankan pertama. Wah, anu berarti berbayar? Iya berbayar. Oh, saya jangkauannya piro? Jadi saya upload mungkin 10 konten, itu satu saya iklankan. Untuk ternyata iklan itu mendongkrak yang lain. Dan saya tuh viral. Viral mendapatkan follower di TikTok. Terus saya lihat ternyata saya punya Instagram tak openi, ternyata Instagram ada endosan masuk seperti itu. Yus mulai ada pekerjaan mungkin yang satu tidak menghasilkan, saya dapat dari yang lain. Oke. Follower Instagram sama TikTok? Ya jauh, Mas. Kalau TikTok itu sekitar 500.000 subscribe. Oke. 500.000. Kalau Instagram saya masih di bawah 200, 190 berapa gitu, Mas. Tapi sudah bisa mendatangkan cuan lewat endorsement. Ya, ada banyak endorse itu yang masuknya di Instagram. Oke, bakul roti apa bakul jilbab ngono ya enak ya. Bakul obat gosok. Oke, TikTok, Instagram ternyata menghasilkannya dari endorsement. Dari YouTube endorsement. tapi tetap konten. Tetap konten. Kontennya itu tadi multi platform, satu konten untuk beberapa platform ya. Ya enggak. YouTube ya YouTube sendiri. Karena kita punya, saya yang multi itu malah kameranya. Oh ya. Jadi saya kameranya itu multi. Tadinya ada yang berdiri tegak itu dari sisi sana, ada yang landscape untuk YouTube dari sini. Cuma saya potong sedikit untuk TikTok. Potong sedikit untuk TikTok. Kalau shotnya kan cuma sedikit. Satu adegan. Satu adegan dikit untuk memicu YouTube saya. Dan YouTube tetap menghasilkan. Gitu. Praktis yang menghasilkan monetisasi adalah YouTube dan Facebook ya. Kalau Facebook itu masih beberapa bulan terakhir. Beberapa bulan. Sing viral-viral FB Pro. Ibu-ibu. Ya, mulai kan orang-orang mulai ibu-ibu lomba jangan gitu. Dengan viewernya yang ribuan. Itu di Facebook saya punya halaman Facebook namanya Tai Lincing. Sudah karena pengikut saya itu konten saya di YouTube itu diambil orang, diupload di Facebook, diupload di Facebook. Akhirnya saya ikut di Facebook, Cuma saya belum punya follower, saya masih cuma puluhan aja, 140 atau berapa gitu follower saya. Dan orang yang reupload saya itu mungkin sudah sekitar 30.000. Follower. Anda sudah keduluan. Iya, akhirnya saya buat konten yang khusus di Facebook yang orang nggak bisa reupload. Jadinya kalau ada orang reupload di Facebook itu nanti akan pelanggaran hak cipta. Jadinya saya buat khusus di Facebook untuk
apa jenenge, membentengi Facebook liyane ya, kuwi. Facebooknya lainnya itu. Ketika saya punya follower 30.000, 35.000, YouTube. Facebook saya itu kena tipu. Jadi ada orang itu tiba-tiba nawari saya endorse, Oke. nawari saya iklan dengan berbayar yang cukup Lumayan. menggiurkan. Ketika saya klik karena saya belum berpengalaman di Facebook, ternyata itu tautan akhirnya Spam phishing. spam, akhirnya diakuisisi. Terus saya upload nggak bisa, apapun nggak bisa, cuma tautan pembayaran cuma sudah ada di mereka. Oke. Akhirnya Facebook kuwi. saya minta mohon-mohon kepada orangnya itu, kan ada WA-nya. Mohon-mohon saya mau upload konten, saya mau ini biar rame, supaya rame, saya minta aksesnya. Ketika dikasih akses, saya ada akses hapus, langsung tak hapus. Mendingan kita sama-sama nggak makan. Oke. 35.000. 35.000 subscribe. Akhirnya 1 minggu aku stres. Kehilangan Facebook sakmono. Kehilangan Facebook. Akhirnya saya buka beranda saya. Ternyata beranda itu sudah terdaftar di FB Pro. Wey. Saya sudah punya subscribe, saya sudah punya follower mungkin sekitar 8.000 follower. Itu sudah lumayan. Saya lihat dimonetisasi sudah aktif, iklannya sudah aktif, sudah ada saldonya $150. Wih, celengane ternyata sakmono. Ternyata ada, wes gak iso stres, langsung itu tak bom. Jadi saya upload konten terus setiap hari sampai hari ini saya belum pernah absen sehari pun untuk tidak upload konten. Ngomong-ngomong monetisasi berarti sekarang lebih cuan ke Facebook. Iya, lebih cuan ke Facebook. Beranda ya Mas ya? Bukan Beranda. fanpage ya? Bukan fanpage. Oke. Mas, oke. Dari nama tai lincing. Ya, tai lincing itu tai lincing gitu. Bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan beberapa platform sing follower gede ya toh, dan bisa mendatangkan peseduluran. Apa artinya tai lincing? Artinya ini yang nggak enek, nggak ada artinya sebenarnya. Dulunya emang saya itu emang dijuluki tai lincing, terus. Pendekar nih. Ya? Pendekar tai lincing. Bukan. Jadi ini dulunya saya ke Blitar itu pertama tahun 2004 ikut di percetakan di Jalan Merapi sini. Itu ada anak sing wis sudah lama. Kemana-mana saya ikut. Melucing lah itu sebenarnya dulunya itu. Karena saya itu orang yang sangat cupu sekali di desa itu, saya sangat cupu. Saya cuma tamatan SMP. Aku gumun. Roh alon-alon ini gumun. Jadi alun-alun Blitar itu aku gumun. Sampai bendino itu hampir setiap hari. Itu ada berapa bulan itu. Saya pulang dari alun-alun pasti jam 11 malam. Sakit doemen ku roh alun-alun. Oke. Ya apa gue karo golek cewek anu. Ya ora gumun karena di desa kan enggak ada. Oh iya nek alun-alun. Belum pernah tahu gitu loh. Iya. Orang serame itu. Ya melu si jenenge Cing kuwi Mang, Mas Cing. Ya enggak, sudah sendiri. Ya lumayan kalau dibilang nama tai lincing itu apa jenis dari panggilan itu, tapi kalau dari segi filosofi itu kan telek lincung. Meskipun saya tempatnya itu di desa, sing jenenge telek dibuntel kaya ngopo kan pagah mambu gitu. Akhirnya aku nengin desa, Mas yo aku ki wong desa welek, akhirnya kan yo viral. Pagah mambu ning jopo. Oke. Tai lincing telek lincung tapi malah membuat viral. Iya. Tapi kan kayak asalnya kayak Cina-Cina piye to. Wah, tai lincing ya pendekar dari Cina. Oke, nama tai lincing akhirnya membarokai atau memberkahi. Oke, Mas Irul. Iki bahasnya terkait konsep gitu. Konsep konten ini sama nih lho. Kuwi kok piye carane gawe, sapa sing produksi? Kira-kira talent iki sapa ae? Kok tak delok kok sama dhewe to sing dadi. Emang saya itu aku lengoh dadi anu apa kuwi jenenge cintuku lengoh. solo kreator, jadinya yo emang
saya itu nggak punya teman karena di desa itu orang-orang yang mengerti tentang digital itu kan juga sedikit, meskipun diajak ngonten juga nggak berani, orang datang minta kolaborasi juga nggak ada. Kalau itu saya putus asa untuk membuat konten kan nanti tidak jadi konten. Jadi akhirnya ya saya duplikat sendiri aja. Jadi kadang siji ya jadi loro, kadang ya jadi telu, jadi 4 atau jadi 6. Itu saya buat dengan karakter-karakter sendiri. Si nyoting. Saya mengambil sendiri. Tadi saya mulai nulis narasinya, ini bicaranya bagaimana. Itu malam ketika anak saya tidur, aku mulai bekerja. Nulis storyboardnya, storyline-nya, saya tulis. Saya sudah membayangkan nanti editingnya bagaimana, pengambilan gambarnya bagaimana, itu sudah ketika saya nulis sudah ada gambaran, jadinya cepat banget. Untuk nulis skrip saya mungkin butuh semalam, untuk pengambilan gambar mungkin butuh sehari, untuk editing saya mungkin butuh 15 menit. Oke. Untuk berapa konten? Satu konten. Satu konten. Sehari satu. Kalau untuk konten yang panjang itu 1 hari 1. Berapa menit, Mas? Konten panjang zaman. Konten panjang itu paling ya 5 menit sampai di atas 8 menit lah. Paling kan 10 menit gitu. Oke. Itu memakan waktu yang sudah cukup lama. Tapi kalau untuk video short itu saya sekali buat itu bisa 10, bisa 20 gitu. Oke. Jadi malam konsep kata-katanya apa yang tidak melanggar peraturan, itu tidak melanggar hukum, sudah saya saring. Akhirnya pagi saya ambil gambarnya, saya tripod tak toto dewe, sembarang kamera saya tata sendiri. Itu kan kadang juga ada uploadan yang repot saya itu seperti itu. Cuma kalau saya mungkin sekarang itu lebih banyak ke story aja. Itu ya sehari itu mungkin bisa sampai 10, 20 atau 5. Jadinya sekarang saya punya stok story itu mungkin sekitar 10. Jadi saya upload 2, besoknya 3, besoknya 1, besoknya 3. Yang penting saya tidak absen di platform. Besoknya saya pergi kemana, saya masih punya konten. Besok mau pergi, sekarang nggak punya konten, sekarang harus buat banyak. Jadi kadang 1 minggu itu kerjaan saya cuma mancing, tapi saya tetap upload. Dan itu sudah bisa menghidupi tiap-tiap harinya. Ya lumayan lah, sudah ada penghasilan. Ya mungkin nggak lebih, nggak banyak, cuma sudah cukup. Jadi kena gitu rokok mending lah gitu. Oke. Mas, konsepnya adalah dengan single kreator ya. Ya. Nah, kira-kira apa yang ngarani? Konco-koncone sampean atau ini tonggo-tonggone sampean nenek sing wah aku ajarano to ngono. Enek sing ngono ndak? Nggak ada. Jadi ini malah yang sekiranya itu bisa saya tawari. Dan itu banyak yang nggak berani. Malan. Saya coba juga nggak berani. Saya coba mungkin seadanya ya tetap tak ikutkan, tetapi emang masih belum bisa. Makanya saya single creator, karena nanti kalau orang itu mulai diajak nanti pasti minta hasilnya, sedangkan ini hasilnya masih sedikit kan, nggak enak. Jadi emang saya geluti sendiri supaya nanti nggak ada pertengkaran. Nanti kalau sudah ada hasilnya, kita mungkin bisa kerjasama dengan yang lain atau investor itu saya bisa. Endorsement ya. Endorsement. Mas, apa kuwi jenenge? Sampean kan jarene 3 tahun ora keluar dari gua gitu. Tapi inspirasinya lho teko ndi? Amin iki. Saya setiap hari kan juga melihat Facebooknya orang, melihat TikToknya orang, melihat saya sering ikut pengajian, saya sering ikut mungkin mengikuti Gus Ikdam atau Gus Baha atau apa. Yang penting itu kalau story saya yang mungkin ngopi atau pokoknya yang sing ngejak elek itu emang dari pemikiran saya sendiri. Tapi kalau ngajak tentang itu mungkin yang mengandung nilai-nilai religius
dawuh katanya Gus Dur gini, orang yang tidak bisa menyampaikan agama itu secara sederhana berarti orang itu masih amatir. Jadi emang itu akhirnya saya semua seperti itu saya sederhanakan agar pasar saya. Jadi ini mungkin sing koyo ndawuhi tentangane ibadah itu mungkin kalau kiai atau guru sing wis kuplukan pakai serban itu orangnya yang datang kan juga siap, sing wedok ya wis jilbaban, sing lanang wis kuplukan, wis adus resik, wis wudu. Kalau saya kan targetnya wong-wong sing ning dalan, orang-orang ngarit. Dadi ini kadang ngarit sik lur tapi ini di belakangnya tapi aja lali salat. Makanya kaosnya iki lho. Gerakan Ansor. Ya ejai. Iki Dengan pusate. gitu. Kata-katanya di Ansor. Kata-katanya Ansor. Kalau kata-kata itu saya nggak bisa buat karenanya, Bang. Itu profesi bukan karakter. Oh. Jadi kalau kata-kata itu pasti saya konsep dulu malam. Terus paginya saya buat. Itu bukan karakter saya. Jadi kalau di jalan itu ditanya orang, kata-kata hari ini saya bingung. Oke, lek dadakan Bingung, nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Itu emang apa ya? Itu sebuah profesi. Yes. Jadi yang harus saya tulis dulu, atau mungkin tak hafalkan dulu, atau tak baca. Sebenarnya saya itu nggak hafal lah, dengan kata-kata saya yang panjang itu nggak hafal. Cuma saya akali. Di bawahnya lensa itu saya kasih cepitan, terus kertasnya saya tak cepit nih ngisori lensa. Jadi sebenarnya saya baca itu, semua saya baca. Karena apa? Untuk menghindari satu pelanggaran atau saya cangkem saya ketelonyoran. Atau mungkin itu bermuatan masalah hukum, saya nggak mau. Jadi harus saya konsep itu tidak menyinggung orang lain atau menyinggung pun itu bukan singgungan-singgungan yang ada hukumnya. Oke. Tapi tetap konten menggelitik itu harus toh. Iya harus. Kritik itu juga harus ada. Kritik, yang penting kritiknya itu nggak apa jenis ya. Nggak menyebutkan nama orang gitu loh. Misalkan salah satu calon ini saya nggak berani. Kalau mungkin bermuatan politik saya beraninya juga ini tentang pilkadanya itu saya berani. Kalau tentang apa jenis tentang pasangannya calonnya saya nggak berani. Oke. Ngomong-ngomong masalah pilkada, yuk langsung digiretin nih pilkada. Harapan dari seorang Mas Khairul atau Mas Irul ya, Mas Irul. Mas Irul Tailincingi, Mas Amirul Tailincingi dari Silorejo sana untuk calon bupati yang diharapkan Mas Irul seperti apa? Yang penting maslahat buat umat lah. Jadinya apa ya? Aku bupati ki nggak pinginnya saya yo aku wae lah sing dadi bupati kok tak jelasno. Yo kawite ya. Boleh apa jenenge? Aku saya harus memilih orang yang seperti apa bingung. Tak pilih aku tak. Pilih aku tak dudoki ngono. Cara nyambut gawe dadi bupati sing bener. Dadi bupati ki sing bener ngene tak dudoki. Aku ngerti carane. Wis to pilih aku. Aku ki termasuk serigala terakhir. Nanti kamu akan tahu tamatan saya adalah SD. Saya itu ijazah tidak punya. Ijazah orang tuh? Enggak duwe. SD, SMP? Saya itu ijazah SD, SMP itu punya satu untuk persyaratan nikah, setelah itu hilang. Punya satu, yang jadi ijazah ya siji toh Mas? Iya, tapi setelah itu cuma fotokopian yang dilegalisir, tak serahno ning Depak. Tak serahno ning baru kuwi sekarang tidak punya. Kayaknya sing diserahne ya sing asli ya. Yang asli nggak punya, cuma ada satu sisa. Oh, legalisiran. Yang aslinya itu hilang. Entah kemana. Jadi saya kalau ditanya lulusan saya itu ya lulusan SD lagi. Yes. Oke. Pemirsa Radam Duta TV, timbangan yang kuki podcastnya yo hilang gitu. Kita akan akhiri aja podcast bersama calon bupati. Sotingan. Yeah. Milih aku ra. Malah remuk kabeh. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Mas Tailincingi. Sama-sama. Siap. Ciao.